Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Nah, kali ini sobat, kita akan belajar pada bab yang pertama, yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Saat di kelas 8, kamu telah mempelajari bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma dan aturan bernegara. Bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Buat kalian yang ada pendapat atau pertanyaan, boleh dong dituliskan di kolom komentar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apa yang dapat kamu simpulkan? Apabila diperhatikan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga termuat teks Pancasila. Oleh karena itu,
meski batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan, tetapi pembukaannya tetap tidak boleh berganti. Ini karena di dalam pembukaan terdapat Pancasila sebagai dasar negara, serta cita-cita atau tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diganti, maka dianggap sama dengan mengubah dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang melandasi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, selain berkedudukan lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila harus dijadikan pedoman baik oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi acuan setiap aturan, perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, ataupun sistem sosial kemasyarakatan. Pancasila yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar penyelenggaraan negara yang dijabarkan pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan dengan semangat yang dipandu oleh nilai-nilai religiusitas bangsa, pengakuan terhadap hak-hak dasar dan martabat kemanusiaan, serta tetap berlandaskan pada kesepakatan bangsa untuk mengedepankan kepentingan bersama, memperjuangkan keadilan sosial. BPIP 2019. Sementara itu, Jimli Asidiki, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003 hingga 2008, menyatakan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan, sebab hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti hubungan antara roh dan jasad yang tidak terpisahkan. Pancasila merupakan rohnya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan paparan Jimli Asidiki, setiap kebijakan perlu merujuk pada Pancasila sebagai nilai utama. Dalam level kebijakan misalnya, ketika masih ada ketimpangan akses di berbagai bidang, pemerintah berupaya untuk mempercepat kesetaraan akses melalui berbagai kebijakan pembangunan. Semua pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terinspirasi dari Pancasila. Berikut ini sebagian contoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di setiap pasal secara jelas
terinspirasi atau merujuk pada Pancasila. 1. Pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini sangat jelas merujuk pada sila pertama. 2. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 34 ayat 2 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nilai kemanusiaan pada sila kedua sudah jelas mengilhami pasal tersebut. 3. Pada pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nampak terlihat bahwa pasal tersebut didasarkan pada semangat persatuan bangsa yang merupakan sila ketiga. 4. Pada pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Dan pada pasal 22E ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Inspirasi dalam proses pemilihan pemimpin di Indonesia merujuk pada sila keempat. 5. Pada pasal 33 ayat 4 disebutkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara jelas bahwa pasal tersebut terinspirasi dari sila kelima. Nah sobat, kita sudah sampai pada bagian akhir video pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara. Pancasila juga merupakan titik tumpu, titik tuju, atau titik temu dari pandangan hidup bangsa. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan norma dasar atau grand norm atau stat fundamental norm yang berfungsi sebagai falsafah dan pedoman cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun warga negara perlu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembentukan atau mengeluarkan kebijakan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila digunakan sebagai pedoman dan acuan setiap aturan, perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, ataupun sistem sosial kemasyarakatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan, tetapi dalam pembukaannya selalu memuat teks Pancasila. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Pancasila berada di atas konstitusi. Artinya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
hanya meliputi batang tubuh dan penjelasannya. Adapun pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh diamandemen karena memuat cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar. Chimli Asidiki menyebutkan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan karena hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti hubungan antara ruh dengan jasad yang tidak dapat terpisahkan. Pancasila merupakan ruhnya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jasadnya. Pancasila adalah nilai-nilai utama, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Bagaimana? Apakah kalian sudah memperoleh pengalaman belajar seputar hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di video kali ini? Semoga penjelasan dalam video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe buat channel kita ini. Saya Ahmad Rifai pamit undur diri. Dan jangan lupa belajarlah yang giat jika kita ingin menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.